Di Jawa Barat, ada satu sosok yang megah, sunyi, dan udah jadi saksi sejarah selama jutaan tahun. Tapi dia bukan manusia, melainkan sebuah gunung. Dan ini adalah ceritanya. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah gunung itu bisa dapat nama? Atau bahkan punya jiwa dan tujuan? Nah, ternyata setiap landscape di sekitar kita itu punya cerita. Dan hari ini kita bakal bongkar salah satu yang paling menakjubkan. Yuk, kita telusuri bareng-bareng biografi lengkapnya Gunung Pangrango, mulai dari kelahirannya yang penuh api, makna spiritualnya yang dalam, sampai perannya yang super penting di zaman kita sekarang. Oke, kita mulai ceritanya. Bayangin kita mundur jauh banget ke belakang, jutaan tahun lalu. Jauh di dalam perut bumi yang lagi bergejolak saat kekuatan-kekuatan dahsyat lagi ngebentuk daratan yang sekarang kita pijak. Jadi sekitar 3 juta tahun yang lalu, pergeseran lempeng tektonik itu melahirkan Pangrango. Dan selama ribuan tahun, dia ini bukan gunung yang kalem loh. Dia itu raksasa aktif yang sangar, terus-terusan ngebentuk ulang dirinya sendiri, sampai akhirnya pules, tertidur lelap sekitar abad ke-16. Secara teknis nih ya, Pangrango itu disebut stratovulkano. Apaan tuh? Gampangnya gini, bentuk kerucutnya yang ikonik itu, yang kita lihat sekarang, itu terbentuk dari tumpukan lapisan demi lapisan hasil letusan purba. Jadi, coba deh bayangin, setiap lapisan itu kayak satu bab dalam buku sejarahnya yang panas dan berapi-api. Keren banget kan? Nah, setelah api geologisnya padam, justru api spiritualnya yang mulai menyala. Ini nih yang menarik. Gimana ya cara manusia purba dulu memahami dan ngasih nama buat raksa yang sekarang udah diam ini? Dan disinilah kuncinya. Ternyata nama Pangrango itu bukan cuma sekedar nama, bukan label asal-asalan. Ini tuh kayak rekaman sejarah lisan. Namanya sendiri berasal dari dua kata Sunda kuno, pang yang artinya mendesis dan rango yang artinya mengepul atau berasap. Jadi kalau digabung, sang pendesis yang mengepul. Keren ya? Namanya itu sebenarnya ingatan kolektif orang Sunda kuno tentang zaman waktu gunung ini masih hidup, masih bernafas pakai uap dan gas panas. Bisa dibilang, nama ini tuh kayak fosil bahasa, bukti abadi dari masa lalunya yang vulkanik dan dahsyat. Sejak saat itu, Pangrango jadi lebih dari sekedar gundukan batu raksasa. Dalam pandangan orang Sunda, dia itu kembaran sucinya Gunung Gede. Jadi pusat spiritual, simbol keseimbangan alam. Bahkan, saking pentingnya, naskah kuno Bujanga Manik dari abad ke-15 pun nyebutin dia sebagai salah satu wilayah suci. Oke, sekarang kita lompat ke babak berikutnya, di mana ada pergeseran besar banget dalam cerita gunung ini. Sudut pandang spiritual perlahan-lahan mulai digantikan sama tatapan tajam para ilmuwan. Masuk abad ke-19, zaman kolonial, datanglah gelombang penjelajah baru. Bukan lagi para pertapa, tapi para ilmuwan Eropa. Ada nama-nama kayak Rainward yang kita kenal sebagai pendiri Kebun Raya Bogor, terus ada ahli geologi Yung Hun. Mereka mulai tuh memetakan, meneliti Pangrango secara sistematis. Buat mereka, Pangrango ini bukan lagi dewa, tapi laboratorium alam raksasa yang penuh data botani, geologi, dan topografi. Dan gara-gara inilah Pangrango jadi punya peran super penting dalam sejarah ilmu pengetahuan di Indonesia. Dia benar-benar jadi laboratorium alam raksasa yang ngebantu para ilmuwan di masa awal buat ngerti kekayaan hayati dan geologi Nusantara yang unik banget. Ini membawa kita ke babak terakhir dari kisah Pangrango. Perannya di zaman modern sebagai sumber daya alam yang dilindungi dan, jujur aja, sangat-sangat vital. Coba ingat-ingat tahun ini, 1980. Ini momen yang mengubah segalanya. Saat di mana kawasan ini secara resmi ditetapkan jadi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Terus kenapa ini penting banget buat kita sekarang? Simple, karena gunung ini adalah penjaga kehidupan kita semua. Dia itu hulunya 4 sungai besar, Ciliwung, Cisadane, Citarum, dan Cimandiri. Sungai-sungai yang jadi sumber air buat jutaan orang di Jabodetabek. Jadi, sehatnya ekosistem Pangrango, itu ya sehatnya kita juga. Luar biasa ya perjalanannya. Identitas Pangrango itu benar-benar berevolusi selama jutaan tahun. Dari kekuatan geologis yang bikin ngeri, jadi ikon spiritual yang suci, terus jadi laboratorium ilmiah, dan sekarang jadi penjaga ekologis yang harganya nggak ternilai. Jadi, lain kali kalau Anda lagi lihat gunung, sungai, atau mungkin nama jalan di kota Anda,
Coba deh berhenti sejenak. Terus tanya, apa ya ceritanya? Kisah-kisah senyap apa lagi yang sebenarnya nunggu buat kita temukan, tepat di depan mata kita?